Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Seringkali di usia kita yang tak lagi muda ini, kita merasa hari-hari berjalan begitu cepat, meninggalkan kita yang kian kelelahan. Kita berpindah dari satu urusan keluarga ke urusan lain, dari satu kecemasan masa depan anak cucu ke kecemasan berikutnya. Seolah-olah hidup ini adalah perlombaan yang tidak pernah ada garis finishnya. Dan celakanya, riuh rendah dunia ini tidak lantas berhenti ketika kita menggelar sajadah. Salat kita yang seharusnya menjadi tempat bersandar paling damai, kerap kali berubah menjadi sebuah rutinitas yang terburu-buru. Kita berdiri, rukuk, dan sujud dengan gerakan yang cepat. Kita ingin segera menyelesaikannya agar bisa kembali memikirkan dunia. Padahal, ada rahasia besar yang tersembunyi di atas sajadah. Ketahuilah, keajaiban ketenangan hidup yang selama ini kita cari dengan susah payah justru tersimpan rapat pada jeda-jeda pendek sejak kita mengangkat takbir hingga salam kita yang diucapkan. Namun, mengapa setelah salam diucapkan, hati kita tidak merasa lebih ringan? Jawabannya sederhana, karena jika jiwa kita tertinggal di luar sana, saat kita mengangkat tangan mengucapkan Allahu Akbar, setan khusus bernama Khanzab datang membisikkan urusan duniawi ke telinga hati kita. Lalu seketika, pikiran kita terbang keliling ke dunia. Dan sholat berubah menjadi sekadar gerakan fisik tanpa jiwa. Mari kita bawa ingatan kita melintasi waktu. Mengenang bagaimana cara manusia-manusia mulia terdahulu menegakkan sholat mereka. Di zaman kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika didera oleh beratnya ujian kehidupan, beliau tidak mencari hiburan duniawi. Beliau justru berpaling kepada Bilal dan berkata dengan lembut, "Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat." Bagi beliau, sholat adalah tempat istirahat batin, bukan beban yang ingin cepat-cepat diselesaikan. Kisah serupa juga diwariskan oleh para sahabat Nabi. Lihatlah bagaimana salah satu sahabat agung ketika sebatang anak panah menancap dalam di kakinya pada sebuah pertempuran. Ketika tabib hendak mencabutnya, rasa sakitnya begitu luar biasa hingga tak tertahankan. Apa cara yang ia pilih? Beliau berkata, "Cabutlah anak panah ini ketika aku sedang berdiri menegakkan sholat fardu." Benar saja, begitu beliau takbir, bersedekap, dan tenggelam dalam indahnya dialog bersama Allah, anak panah itu dicabut hingga darah mengalir deras. Namun sang sahabat sama sekali tidak bergerak maupun merintih kesakitan. Pikirannya tidak melayang ke dunia, melainkan terpaku menembus arsinya. Itulah keajaiban khusyuk yang nyata. Hikmah mendalam dari kisah zaman kenabian ini mengajarkan kepada kita sebuah rahasia, bahwa khusyuk tidak datang tiba-tiba. Ia harus dijemput dengan kesiapan hati. Sebelum kita mengangkat tangan untuk takbir, basahilah lidah senja kita dengan untayan zikir istighfar dan lantunan sholawat kepada baginda. Sebelum kita mengangkat tangan untuk takbir, basahilah lidah senja kita dengan untayan zikir istighfar dan lantunan sholawat kepada baginda Nabi. Jadikan sholawat itu sebagai wasilah agar Allah menenangkan gemuruh. Jadikanlah sholawat itu sebagai wasilah agar Allah menenangkan gemuruh di dalam dada kita sebelum menghadapnya. Mari kita praktikkan cara mulia ini melalui 3 langkah sederhana untuk meraih kehusyukan sejati di sisa usia kita. Langkah pertama, berdiam diri 10 detik sebelum takbir. Ketika bapak dan ibu sudah berdiri tegak di atas sajadah, jangan langsung terburu-buru memulai. Berdiam dirilah sejenak dalam keheningan selama 10 detik. Tarik napas dalam-dalam, lalu embuskan secara perlahan. Di dalam keheningan itu, hidupkanlah zikir batin. Ya Allah, aku sedang berdiri menghadap-Mu, penguasa semesta alam, dan bisa jadi ini adalah sholat terakhirku di dunia. Langkah kedua, resapi dialog Al-Fatihah. Ketika mulai membaca Al-Fatihah, berikanlah jeda di setiap akhir ayat. Ingatlah sebuah hadis qudsi bahwa setiap kali seorang hamba membaca satu ayat, Allah langsung menjawabnya dari atas langit. Ketika kita berucap Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, "Hambaku telah memujiku." Rasakanlah bahwa bapak dan ibu sedang didengarkan secara langsung oleh Sang Maha Mendengar. Langkah ketiga, nikmati doa di antara 2 sujud. Jangan anggap posisi duduk ini hanya jembatan yang lewat begitu saja. Berhentilah dalam keadaan tenang, atau
tumak nina. Lalu resapilah kalimat Rabbighfirli warhamni wajiburni. Ya Allah, ampunilah aku, sayangi aku, tutuplah kekurangan-kekuranganku. Ini adalah doa restorasi jiwa paling lengkap yang menyembuhkan segala lelah hati kita. Pada akhirnya, sholat adalah cerminan dari bagaimana kita menata seluruh sisa jalannya kehidupan kita di dunia ini. Ada sebuah keajaiban spiritual yang nyata. Perbaikilah kualitas sholatmu, maka Allah secara perlahan namun pasti akan memperbaiki seluruh urusan hidupmu. Ketika kita mulai belajar untuk tenang di atas sajadah, maka keajaiban ketenangan itu akan menular ke dalam rumah tangga kita, ke dalam cara kita mendoakan anak cucu, dan dalam menghadapi setiap badai ujian di usia senja ini. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan amalan zikir yang istiqomah, serta senantiasa melantunkan sholawat agar kelak kita mendapatkan syafaat dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Mulai dari takbiratul ihram nanti, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.